Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di TOEFL. Masih di bagian structure ya. Kita di structure written expression. Setelah sebelumnya kita bahas beberapa contoh soal mulai dari skill 1 sampai skill 48. Kali ini kita akan membahas beberapa varian bentuk dari adjektif. Jadi misalnya ketemu dengan kata happily, apakah itu adjektif atau dia adverb? Karena biasanya bentuknya itu adalah adverb atau keterangan. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa bentuk yang itu ternyata bukan adverb tetapi merupakan sebuah kata sifat. Selain itu, nanti kita akan juga bahas beberapa bentuk adjektif yang tidak sebagaimana pada umumnya. Misalnya dengan pembentukan ed atau ing di akhir, ya. So, kita akan mulai dulu dengan yang pertama yaitu bentuknya adjektif dengan lay. Baik, kita lihat di sini, kita akan mulai dengan bentuknya lay. Nah, secara umum, biasanya word yang end dengan lay dalam bahasa Inggris itu adalah merupakan sebuah kata keterangan ya. Tetapi ada beberapa bentuk endingnya lay yang merupakan bentuk kata sifat. Dan bentuk lay ini itu memang cukup sering muncul di TOEFL. Misalnya ada kalimat the manager turned in his weekly report. Nah, reportnya adalah kata benda, weekly itu adalah kata sifat. Jadi weekly-nya itu merupakan bentuk adjective plus noun. Ingat, kalau yang merupakan adverb itu tidak pernah menerangkan kata benda ya. Karena dia menerangkan satu kata sifat, dua itu kata kerja, tiga adverb yang lain. Sebagaimana pada video sebelumnya. Nah, ada beberapa bentuk yang perlu kita waspadai ketika nanti kerjakan TOEFL agar nanti tidak terkecoh dan bisa melihat mana yang kira-kira paling tepat. Misalnya ada kata costly, early, friendly, kindly. Ini semua kata sifat ya. Likely, lively, lonely, manly. Jadi ada misalnya lonely dengan lone atau alone. Nanti bisa dibedakan. Kalau ada lonely, ada alone, ada lone. Itu seperti kata like, dan likely. Ada juga yang daily, tentang hari, hourly, monthly, nightly. Jadi bedanya dengan night, misalnya night show, dengan nightly show. Kalau night show itu show yang agak malam, nightly berarti dia tiap malam. Ada quarterly, weekly, yearly, lovely, northly, easterly, southly, westerly. Jadi ini semua yang merupakan bentuk kata sifat. Nah, ini perlu kita perhatikan agar nanti ketika melihat contoh soal dalam TOEFL tidak terkecoh. Oke, kita akan lanjut kepada bentuk adjektif yang kedua. Nah, yang cukup sering muncul juga di soal TOEFL adalah bentuk yang adjektif yang misalnya like, alike, life, alive. Nah, sudah pernah saya bahas sebelumnya perbandingan atau cara mengetahui tentang life and alive. Kita lihat dulu namanya di sini adalah predikatif adjektif. Predikatif adjektif berarti dia biasanya dan selalu berada di sebelumnya atau sesudahnya to be ya, was, life. Jadi yang ada setelahnya to be namanya predikatif adjektif. Lihat di sini, beberapa kata sifat itu bisa muncul di bentuk predikat. Misalnya, he is beautiful. Nah, itu beautiful-nya maka menjadi predikatif adjektif. That is, they appear after linking verbs that is be. They cannot appear directly in front of noun that they describe. Jadi, dia nggak bisa berada di depannya noun. Kalau biasanya adjektif itu menerangkan kata benda, nah yang ini namanya predikatif, dia selalu berada setelahnya to be atau linking verb. Was alive. Jadi the alive snack itu tidak ya. Karena kenapa? Karena dia menerangkan noun. Jadi yang bentuknya ini diperhatikan alive, alone, afraid, asleep itu selalu munculnya di setelahnya linking verb. Berarti to be. Nah, kalau lone, frightened, sleeping, like, similar, itu bisa muncul setelahnya kata benda. Oke, jadi perlu dilihat kalau itu setelahnya to be, maka yang muncul adalah bentuk adjektif yang ini. Oke, kalau dia bergandengan dengan noun, maka yang sebagaimana umumnya, seperti ini. Lone, live,
living, dan lain-lain. Jadi ini yang perlu dilihat. Kalau alive itu biasanya setelah adjective. Alive, alike sama. Misalnya, his mother and his brother are alike misalnya. Jadi dua-duanya alike, are alike, ada are alike. Ada to be, ada alive, adjective ini. Kalau ada to be, dia biasanya merupakan bentuk yang ini. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita akan masuk pada contoh adjektif yang ketiga. Nah, ini juga cukup sering dan pernah dibahas di bagian awal dulu ketika membahas skill 3 atau 4 ya, tentang bentuk adjektif yang berakhiran dengan ed atau ing. Nah, misalnya kalau ada kata playing di sini itu bukan kata kerja ya, karena dia tidak ada to be-nya sebelumnya. Begitu pula dengan played. Dia nggak tahu apakah past atau perfect. Jadi karena nggak ada indikator waktunya, maka itu bukan kata kerja. Nah, kalau bukan kata kerja, maka nanti namanya adalah adjective atau diberi nama present atau past participle. Nah, kalau ing, maka maknanya dia aktif. It does action of the verb. Happily playing children. The children that play happily, begitu ya. Jadi children yang bermain dengan senang, atau anak yang senang bergembira itu, yang sedang bermain. Kemudian kalau ed dia pasif, it receives the action of the verb. Jadi dia menerima perlakuan dari kata kerjanya. The frequently played record yang sangat sering dimainkan. Jadi bedanya adalah satunya aktif, satunya pasif. Apa markernya atau indikatornya? Dia berada tidak dalam posisi sebagai kata kerja. Apa cirinya? Kalau yang ing, maka dia tidak didahului oleh to be. Kalau yang bentuknya pasif, yang ed ini, dia tidak didahului oleh satu misalnya has atau have, dua tidak didahului oleh to be. Nah, itu sudah pernah kita bahas, silakan dicek di video sebelumnya. Baik, mari kita lihat contoh soal ini. Nomor 1 misalnya ya. As the only major American river that flowed in the west direction, the Ohio was the preferred route for the settlers. Nah, as the only, karena kita sekarang fokusnya ke adjektif ya, jadi yang lain bisa kita ignore sebenarnya. Kita lihat di sini mana kira-kira bentuk yang kurang tepat. Ini ada direction west. Oke. Nah, ada west direction. West direction ini yang kurang tepat karena harusnya dia westerly direction. Jadi dia yang butuh bentuknya adjektif menerangkan si noun. Oke. Nah, the only is no problem. During the annually salmon migration from the sea to freshwater, Alaska McNeil rivers become a gathering place where brown bears waiting eagerly to catch their fill. Nah, waiting eagerly ada kata kerja ya. Brown waiting eagerly ini it's okay. Adverb berarti dia ya, tidak bukan adjektif. Nah, yang salah yang mana? Lihat di sini. During the annually salmon migration. Nah, annual salmon migration ini noun, maka dia perlu adjektif, tidak adverb. Annual salmon migration. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Adelman stresses the mounting evidence showing that greatly variation on a microscopic scale is likely. Nah, is likely itu adalah pregatif adjektif. Is likely. Kayak tadi ya, sudah dilihat. Nah, yang salah yang mana? Variation on. Variation is noun, kata benda. Great variation, bukan greatly. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Perhaps the most welcoming and friendly of the park's places. Nah, the most welcoming and friendly, friendly, welcoming, adjective, is the live oak forest that surrounds the district's alone visitor center in the Gulf. Nah, ini ada kata alone. Lihat tadi sebelumnya pembahasannya bahwa bisa jadi alone, alonely. Nah, karena dia menerangkan atau berada setelahnya noun, visitor center, maka yang tepat di sini kata yang alone. Kalau alone dia harus ada setelahnya to be ya, atau linking verb. Oke. Halley's comet viewing through telescope was quite impressive. Nah, lihat di sini was quite impressive is okay. Yang salah yang mana? Ini ya, karena dia tidak melihat tapi dilihat.
dilihat dari teleskop. Harusnya dia pasif. Oke. Nah, jadi perlu berhati-hati dan lihat di bagaimana posisinya agar kita bisa menentukan apakah bentuknya sudah tepat atau belum tepat. Kita lihat sekarang di nomor 6. The state of deep asleep is characterized by rapid eye movement or REM sleep. Nah, ini ada deep asleep. Oke, the state of deep asleep is. Nah, berarti ini yang kurang tepat adalah yang bukan deep asleep, tapi dia butuh yang deep sleep. Nah, asleep tadi adjektif ya. Oke, nomor 7. Among the disputing sections of the Monteverdi opera are the Sinfonia, the prologue, and the role of Ottone. Nah, apakah ini yang ing atau yang ed? Nah, ini yang bagaimana? Apakah yang me atau yang di? Disputing section yang me, berarti ya. Kalau ini yang tepat yang mana? Apakah yang me atau yang disputed? Ya, disputed yang diperdebatkan, bermasalahkan. Disputed sections. Most probably, nomor 8, most probably because of the likable rapport between anchors, the night newscast on the call ABC affiliate has recently moved well beyond its competitors in ratings battle. Probably it's okay. Of likable report, likable report adjective as noun was okay. The night newscast. Nah, ini kita lihat apakah night newscast yang night atau yang tiap malam. Nah, di sini ternyata dia butuh yang adjektif yang menerangkan bahwa newscast-nya itu tiap malam. Biasa tiap malam, nightly newscast, yang seperti hourly, daily gitu ya. Jadi dia yang butuh adjektif. Oke, nomor 9. Signing all the outset of a business deal, a contract offer the participant a certain degree of legal protection from costly mistakes. A costly mistake adjective, noun is okay. So yang salah yang mana? Signed. Ini harusnya signed karena dia pasif. Signed at the outset. Okay, number 10. The story presented by Fisher is a headlong tale told so effectively that its momentum carries the reader right through the life and notes. Nah, ini ada life and notes ya. Jadi bisa diperhatikan di sini apakah life atau alive ya. Atau lively ya. Dan effectively is okay. Told effectively dia kata kerja, kemudian keterangan adverb. Jadi yang salah adalah yang di lively and not ya. Bukan life and not. Dari hidup kalau life itu. So demikian untuk pembahasan di kata sifat atau adjektif dengan beberapa bentuk dan polanya. Silakan bisa dicek kembali bagaimana nanti bisa melihat apakah bentuk itu merupakan bentuk posisi yang harusnya diisi oleh adjektif atau kata sifat atau malah kata kerja. Perhatikan secara dasar bahwa kalau kata sifat dia menerangkan kata benda, dia bisa berada setelahnya to be. Kalau adverb dia menerangkan kata kerja, adjektif, dan adverb yang lain. Sebagaimana pada contoh dan pembahasan di video sebelumnya, nanti kalian bisa cek tentang membedakan fungsi dari adjektif dan adverb. Thank you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.